Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Syukri. Di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan atau lebih. FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Misalkan kita ingin menentukan FPB dan KPK dari bilangan 12 dan 30. Di sini kita bisa menentukan yang pertama secara langsung dengan cara yang pertama sekali untuk FPB-nya kita tentukan faktor-faktor dari bilangan 12. Tentunya angka 1, kemudian 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya untuk angka 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, dan 15. Nah, untuk FPB-nya kita pilih faktor-faktor yang sama dan yang terbesar. Coba kita perhatikan. Di sini ada beberapa angka yang sama ya. Misalkan ada angka 1, 2, 3. Selanjutnya, ya, angka 6. Nah, karena FPB adalah faktor persekutuan terbesar, jadi yang kita pilih yang mana? Iya, benar sekali, 6. Jadi, FPB dari bilangan 12 dan 30 adalah 6. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, untuk selanjutnya KPK sesuai dengan namanya kelipatan. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu kelipatan dari angka 12 dan 30. Yuk, kita tuliskan satu persatu kelipatannya. 12. Nah, kelipatannya bisa jadi 12. Ini hasil dari pengalian angka 1 dan 12. Selanjutnya, iya, 24. Ini merupakan hasil dari 2 dikali 12. Kemudian ada, iya, 36. Karena 3 dikali 12 hasilnya 36. Lalu 48. Selanjutnya, iya, 5 dikali 12, 60, dan seterusnya ya. Kemudian untuk kelipatan 30, tentunya ada, iya, 30, karena 1 dikali 30 hasilnya 30. Kemudian, iya, 60, lalu 90, dan seterusnya. Nah, karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, jadi sekarang coba kita perhatikan angka mana saja yang sama, kelipatan yang sama antara 12 dan 30. Ya, di sini ada angka 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Bagaimana sampai di sini? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke cara berikutnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama sekali untuk 12. Nah, 12 di sini bisa kita bagi dengan, ya, dengan angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian 6 bisa kita bagi lagi dengan
Ya, dengan 2. Hasilnya 3. Kemudian 3 hanya bisa dibagi dengan angka 3 karena 3 adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Nah, 3 dibagi 1 hasilnya 1. Oke. Sekarang lanjut untuk, oh ya, sebelumnya kita tuliskan dulu. Berarti 12 ini adalah hasil pengalian dari 2 dikali 2 dikali 3 dikali 1. Ya, kita tuliskan ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 1. Ini bisa kita tuliskan, karena ada duanya, ada sebanyak 2, bisa kita tuliskan 2 dipangkat 2 kali 3 dikali 1. Oke? Nah, selanjutnya untuk 30. Nah, 30 tentunya sudah pasti bisa habis dibagi 1, tapi tidak usah ya. Kemudian angka selanjutnya yang bisa dibagi yaitu angka 2. 2, 30 dibagi 2 hasilnya 15. Lalu kalau dengan 2 tidak habis ya. Kemudian kita bagikan dengan angka 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Lalu 5 ya, dibagi 5. Hasilnya 1. Jadi, 30 ini merupakan hasil perkalian dari 2 dikali 3 dikali 5 dikali 1. Kita tuliskan 2 dikali 3 dikali 5 dikali 1. Nah. Oke, sekarang kita tentukan nih FPB dan KPK-nya. Kita tuliskan saja ya, berdekatan. Sini ya, 12 itu pengalian ini tadi ya. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 1. Sedangkan 30 hasil dari 2 dikali 3 dikali 5 dikali 1. Nah, di sini yang perlu diingat ketika kita menentukan FPB, ini ya. Nah, ketika kita menentukan FPB dari 2 bilangan atau lebih, yang perlu diperhatikan, lihatlah angka yang sama dan pilih yang memiliki pangkat terkecil. Di sini yang sama ada 2 pangkat 2 dan 2, kemudian 3, dan pastinya 1 ya. Nah, untuk FPB, pilihlah yang faktornya itu sama, tapi dengan pangkat terkecil. Di sini ada 2. 2 ini pasti 2 pangkat 1 ya. Satunya tidak dituliskan. 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Mana yang lebih kecil? Iya, tepat sekali. Yang 2 pangkat 1. 2. Oke, lalu ada yang sama lagi nggak? Iya, ada 3. Ini sama-sama 3 pangkat 1. Jadi langsung saja kita tuliskan 3. Dan pastinya angka 1 ya. Kalau tidak kita tuliskan pun boleh, tapi kita tuliskan saja. Hasilnya berapa? 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya tetap 6. Oke. Hasilnya FPB-nya adalah 6. Sekarang bagaimana cara kita menentukan KPK? Ya, kalau KPK dia kita pilih faktor, semua faktor. Kalau ada faktor yang sama, pilihlah dengan pangkat yang besar. Bisa diingat ya, bedanya bisa antara KPK dan FPB. Kalau FPB pilih faktor yang sama saja, yang hanya sama. Kalau FPB pilih faktor yang sama, kemudian dengan pangkat yang kecil. Sedangkan KPK pilih semua faktor. Kalau ada faktor yang sama, pilih dengan pangkat yang besar. Di sini ada yang sama nih, faktor 2. Kita pilih yang mana? Iya, yang besar. 2 pangkat 2. Kemudian 3, karena sama-sama pangkat 1 ya.
Lalu 5, walaupun 12 tidak memiliki faktor 5, tapi tetap kita pilih untuk KPK ya. Dan 1. Oke, 2 pangkat 2 hasilnya 4, dikali 3, dikali 5. Hasilnya berapa? Iya, 60. Oke, kita dapatkan hasilnya. FPB-nya 6 dan KPK-nya 60. Nah, selanjutnya kita akan menentukan FPB dan KPK dengan cara yang ketiga, yaitu cara metode sisir. Bagaimana? Penasaran? Yuk, ikuti video ini sampai selesai. 12 dan 30. Nah, sekarang kita akan menentukan faktor yang habis dibagi oleh 12 dan 30, kecuali 1 ya. Nah, iya, 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Lalu 30 dibagi 2 hasilnya 15. Oke, kita tuliskan di sini. Kita lanjutkan. Sekarang kita bagi 2 lagi ya. Oke, 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kita tuliskan di sini. 15 dibagi 2. Tidak bisa ya, tidak habis 2 tidak habis membagi 15. Jadi langsung tuliskan saja 15. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita bagi 2 tidak bisa ya, karena 3 dan 15 sama-sama tidak habis dibagi oleh 2. Kita naikkan nilainya. Setelah 2 ada 3. Coba, bisa ya, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke. Nah, kita lakukan sampai kedua nilai ini sama-sama bernilai 1 di ujungnya. Oke, ini sudah 1 ya. Sekarang berarti 5 otomatis dibagi 5. Satunya tetap diturunkan karena tidak bisa dibagi oleh 5. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya dan KPK-nya. FPB itu kita pilih angka tadi yang sama-sama, faktor tadi, yang sama-sama bisa dibagi oleh angka 12 dan 30. Yang mana saja coba? Ini ya tadi ya, angka 2, karena sama-sama tadi bisa membagi 12 dan 30. Kemudian 2 tidak, iya 3. Nah, ini ya, berarti FPB-nya adalah 2 dikali 3. Hasilnya 6. Kemudian untuk KPK langsung saja. Ambil semua angka-angka ini. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Oke, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya, iya, 60 ya. Oke, sama ya FPB dan KPK-nya. Jadi FPB dari bilangan 12 dan 30 adalah 6, sedangkan KPK-nya adalah 60. Ketiga cara tadi bisa digunakan untuk adik-adik yang ingin menentukan nilai FPB dan KPK. Hanya saja dari ketiga metode tadi, metode ini yang terakhir, metode sisir, adalah metode yang paling cepat dan paling mudah digunakan. Terima kasih.